Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKJ Kanaan. Dalam melaksanakan program diakonia, Panitia Natal 2020 akan mengadakan aksi Natal dengan mengumpulkan persembahan berupa masker, face shield, hand sanitizer, dan juga bisa sumbangan dalam bentuk uang. Sumbangan tersebut dapat dikumpulkan ke majelis atau pembantu majelis wilayah dan juga bisa hubungi kontak panitia di bawah ini. Paling lambat tanggal 18 Desember 2020. Bayu, mau kemana? Mau pulang, mau ngumpulin alat-alat kesehatan. Tunggu dulu, ada satu lagi informasinya. Panitia Natal menggalangkan dana untuk kegiatan diakonia dengan cara mengumpulkan video ucapan selamat Natal dari jemaat. Video ucapan Natal tersebut dikirimkan ke panitia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk durasi 5 detik, seharga 50.000. Untuk 10 detik, 100.000. Dan untuk 15 detik, 150.000. Untuk informasi lebih lanjut, ayo hubungin panitia. Nomornya di bawah ini. Kiranya seluruh jemaat GKJ Kanaan mendukung setiap kegiatan Natal 2020. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent yang kedua. Lilin kedua ini merupakan simbol dari iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya.
Saudara-saudaraku, mari kita khususkan dan kuduskan ibadah Minggu Advent yang kedua ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta dunia dan yang menyelamatkan isi dunia. Tuhan beserta saudara. Siapkah kita menyambutnya? Hidup memang penuh teka-teki, harus berjuang ketika mendaki. Satu hal yang perlu diketahui, pengharapan adalah kunci yang abadi. Cobaan yang kini kamu hadapi, maknai hikmahnya dan serapi. Badai yang kencang akan sirna jika kau selalu bersamanya. Percayalah kuasanya lebih dari segalanya, hingga saatnya tiba. Sudah siapkah kau menyambut kehadirannya? Mari selidiki hati ini untuk sambut kedatangannya. Buka hati, telinga, dan mata. Kau akan lihat bahwa Ia setia menanti kehadiran kita. Doa pengakuan dosa terambil dari Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya Allah, sumber pengharapan kami, ampunilah kami jika kami belum mampu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Mampukan kami agar layak menyambut kedatangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan lagu NKB 65 bait 1, 3, dan 4. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tidak terasa ya Allah, kami telah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Kini kami telah juga memasuki minggu Advent yang kedua. Oleh karena kebaikan-Mu, kami bisa memasuki bulan Desember ini. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sejenak kami akan merendahkan hati kami untuk kami disapa oleh kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar bersama didasarkan melalui Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Berbahagialah kepada setiap kita yang senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di minggu Advent yang kedua, persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Dan secara gamblang bacaan kita pada hari ini
firman Tuhan menunjukkan kepada kita persiapan menyambut kedatangan Kristus adalah dengan cara bertobat. Pertobatan. Markus 1 ayatnya yang ke-4a menuturkan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Ketika kita mendengar kata pertobatan, memungkinkan bisa muncul banyak respon. Mungkin ada di antara kita yang merespon, pertobatan tidak cocok untukku. Pertobatan cocoknya untuk suami saya, untuk istri saya, orang tua saya, anak-anak saya, untuk dia, untuk mereka yang semuanya di mata saya hidup jauh dari Allah. Mungkin ada juga yang merespon, ini mau nyindir saya ini. Saya memang masih banyak dosa, saya masih banyak kesalahan, dan sampai detik ini saya belum bisa melepaskan semua dosa dan kesalahan saya. Dan mendengar berita atau khotbah tentang pertobatan seperti hendak menyerang saya. Ada pula yang merespon dengan datar-datar saja, tetapi bisa sangat berbahaya. Tiap saat saya bertobat kok. Siang berdosa, malam bertobat. Malam berdosa, siang bertobat. Senin sampai Sabtu berdosa, Minggu bertobat. Dosa itu saya ulang-ulang terus, dan saya pun mengulang-ulang pertobatan saya. Manusia tak luput dari dosa, dan Allah pasti mengerti keadaan saya. Ada pula Bapak Ibu Saudara yang merespon, ya saya memang manusia yang lemah dan berdosa. Tetapi ketika berita pertobatan itu digemakan, digaungkan, itu memotivasi saya untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Allah. Saya yakin semua kita orang percaya punya semangat untuk semakin lebih baik lagi di hadapan Allah. Hari ini di Minggu Advent yang kedua ini kita mau membahas tentang makna terdalam dari pertobatan. Pertobatan bukan sekadar mengaku dosa. Pertobatan bukan sekadar tidak lagi mengulangi dosa atau kesalahan. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Pertobatan dalam kekristenan adalah anugerah. Gratia dalam bahasa Latin. Grace. Tentu kita tidak asing dengan sebuah lagu Amazing Grace, Kidung Jemaat, judulnya Ajaib Benar Anugerah, Kidung Jemaat 40. Di baitnya yang kedua tertulis begini, ketika insafku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Penulis syair lagunya adalah John Newton. John Newton sewaktu kecil dididik oleh seorang ibu yang saleh dan sangat mencintai Tuhan. Ibunya selalu mendorong John dari kecil untuk selalu terlibat dalam pelayanan gereja. Bayangkan ketika ia masih berusia sekitar 4 atau 5 tahun, ia sudah hafal beberapa bagian Alkitab, hafal dasar-dasar pelajaran katekisasi kekristenan, dan hafal lagu-lagu himne kekristenan. Tak lama kemudian berita duka datang. Tepatnya ketika John berusia 7 tahun, ibundanya dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang memberikan pendidikan kekristenan kepadanya, karena ayahnya, bapaknya adalah seorang komandan kapal laut yang super duper sibuk. Di usia 11 tahun, John mulai berkenalan dengan dunia pelayaran. Masa remaja, masa mudanya bisa dibilang habis di laut. John Newton dikenal sebagai pelaut yang memperjualbelikan budak. Ia suka berkata kasar,
bertindak liar, suka mabuk. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ia pun memperlakukan budak yang dijualnya dengan kejam. Tidak diberi cukup makan, dan bahkan bagi budak yang kedapatan melawan, John tidak segan-segan membunuhnya. Bukan 1 atau 2 nyawa yang telah ia tumpas, melainkan ratusan nyawa habis di tangannya. Pada tahun 1748, di perjalanan laut yang luas, tak sengaja ia melanjutkan untuk membaca. Keesokan harinya, ketakutan yang ia bayangkan benar-benar terjadi. Cuaca. Dalam permenungannya ia mengatakan, hanya anugerah yang membawaku selamat. Hanya anugerah Kristus yang membawa aku pulang. Dari permenungan itu kemudian lahirlah lirik Amazing Grace. Bagi John Newton, ia bisa kembali kepada Kristus, ia bisa bertobat oleh karena anugerah. Jika kita perhatikan keempat Injil, Injil Markus memiliki kekhasannya tersendiri. Misalkan Injil Matius bagian yang pertama, pasalnya yang pertama, diawali dengan silsilah Yesus Kristus dan kelahiran Yesus. Injil Lukas bagian yang pertama diawali dengan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kisah kelahiran Yesus. Injil Yohanes pasal yang pertama diawali dengan berfokus pada Yesus, di mana Sang Firman telah menjadi manusia. Namun di Injil Markus pasal yang pertama langsung dibuka dengan berita pertobatan. Markus 1 ayatnya yang pertama tertulis, inilah permulaan Injil Yesus Kristus Anak Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Injil berarti kabar baik. Dan Markus membuka Injilnya, membuka kabar baik tentang Yesus Kristus dengan berita pertobatan. Dengan kata lain, pertobatan adalah kabar baik. Pertobatan adalah kabar sukacita, supaya saya dan saudara dapat mengalami kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita ingat dan catat, pertobatan bukan dimulai dari usaha manusia. Kita bisa bertobat, kita bisa menyadari bahwa pertobatan itu sangat penting oleh karena Kristus sudah lebih dulu baik pada kita. Ia telah lebih dulu menganugerahkan keselamatan kepada kita. Sola gratia, keselamatan hanya oleh anugerahnya. Petrus misalkan, yang sudah menyangkal Yesus, Yesus justru mendatanginya dan melimpahkan anugerahnya dan bertanya, apakah engkau mengasihiku Simon? Dan ketika Simon merespon, Petrus merespon, Yesus kemudian memintanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Thomas yang sudah tidak percaya Yesus bangkit dan berusaha melupakan Yesus, Kristus datang dengan anugerahnya dan mempersilakan muridnya Thomas untuk melihat dan menyentuh bekas luka Yesus. Saulus yang begitu kejam menyiksa orang percaya dan membunuh orang percaya, Yesus datang dengan anugerahnya dan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya, aku mengasihimu. Dan ketika umat Israel sudah mulai jauh dari Allah, anugerah Allah melalui Yohanes Pembaptis mewartakan berita pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di minggu ini, sebentar lagi di minggu Advent yang kedua saat ini, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sesungguhnya kalau kita renungkan secara mendalam, kita nggak layak menerima roti dan anggur. Tetapi Tuhan Yesus dengan anugerahnya tetap mengundang kita untuk kita dapat terus mengingat bahwa Ia adalah Allah yang baik, Allah yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita merespon kebaikan Kristus dengan datang kepadanya dan mengucapkan, "Engkau begitu baik ya Allah, anugerah-Mu ku terima ya Bapa, terimalah pertobatanku." Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Selamat bersiap menyambut kedatangan Kristus dengan pertobatan yang sungguh. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan telapak tangan kita di dada sebelah kiri. Bersama dengan jemaat di segala abad dan di tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana telah diwartakan dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud demikian. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing dengan pertanyaan refleksi berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi berdosa dan memerlukan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini untuk memelihara iman kami, dan kami terus taat dan setia
hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat roti perjamuan ini dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memakannya. Saudara-saudaraku, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan ini dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan dan dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama meminumnya. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur ya Allah, oleh karena kami masih Engkau perkenankan menerima sakramen perjamuan. Kiranya melalui roti dan anggur yang telah kami terima, dapat memperkuat iman percaya kami kepadamu.
peliharalah hidup dan jiwa kami, ya Bapa. Di Minggu Advent yang kedua ini, izinkan hamba-Mu menaikkan doa-doa permohonan. Pertama, kami mengingat bagi mereka yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Bapak dan Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius Peyuda, Ibu Hatianti, Mbak Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesu Disupit, Bapak Tugi Santoso, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Mbak Nindita Larasati, Ibu Fauziah Arbi, Ibu Kasmi Sularno, Ibu Tumirah Wadio, dan Bapak Kelik. Kami memohon belas kasih-Mu ya Kristus, kuatkan dan pulihkan mereka. Kami mengingat juga bagi mereka yang berjuang dalam pergumulan dan tantangan hidup, yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang berencana untuk menikah, keluarga yang menanti kehadiran buah hati, keluarga-keluarga yang sedang berkonflik dan mengalami titik buntu, anak-anak kami yang tengah studi di rumah, orang tua kami di masa lanjut mereka, para janda duda yatim piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta kami juga mengingat bagi mereka yang berjuang di masa pandemi COVID-19. Terlebih lagi kami mendengar berita pertambahan pasien yang terdampak. Kasihanilah kami ya Allah, jauhkanlah bangsa kami dari virus corona ini. Berkatilah pula para pemimpin, petugas medis, relawan, dan setiap orang yang terus berjuang di masa pandemi ini. Akhirnya kami membawa keberadaan GKJ Kanaan. Berkatilah selalu channel YouTube ini sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Jagalah persekutuan kami, lindungilah keluarga kami, dan terus nyalakan api semangat pelayanan kasih kami untuk jadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Murnikanlah doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perbaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing, atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409 16429,
atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah kau berikan buat kami hingga saat ini ya Bapa. Ajarlah kami untuk selalu mengingat akan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan di tengah ibadah ini dengan rasa ucapan syukur kami bawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya dengan hati yang penuh riang, sukacita dan penuh rasa ucapan syukur kami bawa persembahan ini kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.